Halo Sobat Ensiklo, bertemu lagi dengan kami tim Ensiklo yang kali ini akan membahas salah satu bahan baku pertanian organik. Nah, video ini sebenarnya kelanjutan dari penjelasan pada video kami sebelumnya, di mana Mas Yudi menjelaskan tentang jenis-jenis atau bahan-bahan untuk pertanian organik. Nah, kali ini kami akan mencoba menspesifikkan, mengkaji atau membahas tentang salah satu bahan, yaitu arang. Nah, sekaligus ini merupakan respon terhadap salah satu teman ya, mungkin sempat berkomentar dan bertanya apakah kalau punya arang sekam perlu ditambahkan dengan arang lain semacam itu, dan dijawab pada saat itu bisa ditambahkan arang apapun, dijawab waktu itu oleh teman-teman admin, meskipun agak ngambek orangnya, tapi kira-kira ini bisa menjelaskan bagaimana bahwa arang sekam ataupun arang dari bahan-bahan lainnya tidak berbeda ketika kita gunakan untuk bahan baku pertanian organik. Teman-teman, di tangan saya ini sudah ada arang sekam, dan sekali lagi saya tegaskan bahwasanya arang sekam ini pada fungsinya tidak akan berbeda dengan arang-arang lainnya ketika kita bicara arang sebagai bahan baku untuk pertanian organik. Tapi salah satu yang perlu diperhatikan bahwasanya kalau kita misalnya menggunakan arang kayu, maka salah satu tantangannya adalah pada ukuran. Misalnya kalau arang kayu kita harus mencacahnya terlebih dahulu atau menjadikannya menjadi ukuran-ukuran yang lebih kecil untuk dapat digunakan ke dalam lahan. Tetapi jika kita menggunakan dalam ukuran-ukuran yang besar, tentu saja ini akan menjadi penghambat ketika kita gunakan di lahan. Nah, kelebihan arang sekam sebenarnya arang ini sudah tidak perlu lagi kita perlakukan pencacahan atau tidak perlu kita haluskan lagi karena partikelnya atau ukurannya sudah berbentuk butir-butir kecil yang bisa langsung kita gunakan di lahan. Berbicara penggunaan arang dalam pertanian, sebenarnya belakangan ini banyak riset-riset penting di dunia barat terutama membicarakan tentang fungsi arang untuk pertanian. Ada beberapa perhatian besar terhadap fungsi arang ini, terutama ketika peneliti-peneliti di barat menemukan fenomena penggunaan arang pada orang-orang tradisional di kawasan Amazon yang kemudian dalam bahasa Portugis, semoga saya tidak salah menyebutkannya, disebut dengan terra preta atau arang hitam atau tanah hitam. Nah, tanah hitam ini merupakan tanah yang sudah dicampuri dengan arang sehingga kemudian memiliki tingkat kesuburan yang sangat-sangat tinggi. Nah, teman-teman, kalau dalam video sebelumnya penjelasan tentang arang berhenti pada bahwasanya arang berfungsi untuk membuat porositas atau membuat rongga pada tanah atau media tanam dan untuk menyimpan air, tapi sebenarnya arang ini memiliki fungsi yang lebih lengkap dan lebih kompleks ketika kita implementasikan di dalam lahan. Arang bagaimanapun ketika kita lihat semacam ini adalah bahan-bahan organik atau karbon-karbon organik yang sudah diperlakukan dengan pembakaran tidak sempurna atau pyrolysis. Jadi pembakaran tidak sempurna inilah yang membentuk karbon biochar ini atau karbon arang ini. Kalau berbicara bahan baku, kita bisa gunakan apapun yang sifatnya bisa terbakar dan terbentuk menjadi arang. Nah, komposisinya cukup bagus mengingat arang ini memiliki 50% karbon, sehingga kemudian bisa membantu proses penyuburan dan penggemburan pada tanah. Nah, yang membedakan antara karbon pada arang dan karbon organik lainnya adalah arang tidak mengalami proses dekomposisi lanjutan. Nah, kalau di sini misalnya saya memiliki ini guano namanya, atau bisa jadi ini bahan-bahan lainnya, misalnya kotoran hewan atau dedaunan atau pohon-pohon kecil-kecil semacam itu. Nah, bahan-bahan baku organik tersebut atau bahan-bahan sumber karbon organik tersebut biasanya dalam waktu cepat akan didekomposisi oleh dekomposter di lahan, sehingga jumlah dan keberadaannya akan cepat hilang atau perlu ditambahkan kembali. Berbeda dengan bahan-bahan tersebut, biochar atau arang ini sudah tidak lagi mengalami proses dekomposisi lanjutan, sehingga jika kita implementasikan ke lahan, ini bisa bertahan sampai puluhan tahun. Beberapa riset tentang terra preta bahkan menunjukkan bahwasanya arang ini bisa bertahan sampai 60 tahun ketika kita implementasikan di tanah.
Oke. Nah, berbicara manfaat arang ini untuk implementasinya di lahan-lahan pertanian, ada banyak sekali teman-teman. Yang pertama, arang ini memiliki kemampuan atau kapasitas untuk menyimpan air. Ini yang secara umum saja, di video sebelumnya kami sudah sebutkan. Tapi yang paling penting, selain itu, arang memiliki kemampuan juga untuk menyimpan unsur hara. Nah, ini kelebihan lainnya. Jadi, misalnya teman-teman mengocorkan pupuk cair ke dalam lahan, maka di saat itulah arang juga akan turut menyimpan kandungan-kandungan yang kita masukkan ke lahan. Sehingga kemudian proses pemupukan menjadi lebih efektif karena sumber daya hara makro maupun mikro yang kita masukkan akan turut disimpan di dalam arang. Manfaat selanjutnya yang bisa kita dapatkan dari penggunaan arang ini di media tanam atau di lahan adalah tempat hidup bakteri. Artinya bakteri-bakteri yang kita masukkan atau bakteri-bakteri baik pertanian yang kita gunakan akan bisa bertumbuh kembang, berkembang biak, dan hidup di ruang-ruang arang atau biochar ini. Dengan demikian, proses yang mereka lakukan dalam hidup, makan, dan macam-macam tentu saja akan menghidupi pohon dan lahan yang kita miliki. Karena itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu fokus untuk berbicara input atau memasukkan pupuk secara terus-menerus. Dalam banyak penelitian, penggunaan arang di lahan pertanian menaikkan jumlah hasil dan kemudian meningkatkan kesuburan tanah. Salah satunya ya ini, karena arang bisa menjadi ruang hidup untuk bakteri-bakteri yang membantu proses pembuatan unsur hara makroprimer, sekunder maupun unsur hara mikro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kami sendiri memasukkan penggunaan arang ke dalam SOP untuk setiap media tanam yang kami gunakan. Misalnya ketika kami menanam porang baik di polybag maupun di lahan, atau kemudian ketika kita menanam cabai. Salah satu yang kami rasakan sudah manfaatnya adalah ketika kami menanam cabai, di mana pertumbuhan cabai dengan pola organik dan kemudian pemberian arang dan kotoran hewan secara bersamaan di lahan yang kita lanjutkan dengan pemberian bakteri baik dan jamur yang bisa mendukung pertanian, hasil menjadi cukup baik dari sisi pertumbuhan dan produktivitas tanaman. Nah, salah satu yang menarik selanjutnya dari arang ini bisa menaikkan satu istilah ini, KTK atau kemampuan tukar kation. Sehingga dalam media tanam kita, nitrogen dapat berkembang dan tersedia secara terus-menerus. Karena itu kemudian lahan kita akan menjadi subur, meskipun kita bisa mengurangi jumlah pupuk yang kita masukkan ke dalam lahan tersebut. Teman-teman, penggunaan arang ini di media pertanian sudah banyak dikaji dan dilakukan, terutama di barat. Nah, di Indonesia salah satunya kajian ini digunakan untuk melihat produktivitas tanaman padi ketika ditambahkan biochar atau ditambahkan arang. Kesimpulannya, penelitian tersebut menunjukkan bahwasanya implementasi arang bisa menaikkan produktivitas. Begitupun pada beberapa konteks-konteks lainnya. Nah, salah satu manfaat lainnya sebenarnya teman-teman, ini bersifat global, tidak hanya pada pertanian sebenarnya. Penggunaan arang secara masif di lahan pertanian, salah satunya bisa mengurangi jumlah CO2 yang terlepas ke udara. Ini akan cukup membantu atau berkontribusi pada pengurangan emisi rumah kaca atau pengurangan efek pemanasan global akibat terjadinya dekomposisi yang masif dan banyaknya CO2 yang terlepas ke udara. Demikian teman-teman, video singkat kami yang menjelaskan lebih rinci tentang bahan baku arang sebagai sumber daya penting dalam pertanian. Sebut saja kita bisa menyebutnya sebagai emas hitam di dunia pertanian. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam.